Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Ilhamur Rahim, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Nomor induk mahasiswa 252 11 0 1668. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau disingkat dengan UKIN di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk tingkat kelas 4 semester 2 dengan materi tanda-tanda usia balik. Demikian perkenalan diri ini. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak yang Bapak sayangi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di sekolah yang kita cintai di Min 1 Labuhan Batu Selatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anak-anak semuanya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedang berkorban untukmu. Pasti ada negara, rakyat adil makmur sentosa. Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Dalam hal ini, doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Oh. Siap, gerak. Kepala guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rob Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan
pagi hari ini Bapak absen dulu siswa Bapak ya semuanya. Baik. Dimulai dari Nopalin Al-Jahra. Hadir Pak. Ya. Sarip Dani. Hadir Pak. Ya. Hasbi Prasetyo. Hadir Pak. Ya. Dipa Rizky Al-Fajar. Hadir Pak. Bara Al-Bijar. Hadir Pak. Manyudi Maulana. Hadir Pak. Rifki Arjuna. Hadir Pak. Cahya Bilkis Hajira. Hadir Pak. Pradana Ramadhani. Alia Sofia. Hadir Pak. Ajfar Irsyad. Hadir Pak. Ya, kemudian Akila Syahputri. Hadir Pak. Deswa Rezeki. Hadir Pak. Ferdian Syah. Hadir Pak. Maisaro Harahap. Hadir Pak. Muhammad Rifai. Hadir Pak. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya ya. Bapak tengok semuanya sudah lengkap. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita bersama-sama berikan semangat dulu ya kan? Breaking apa namanya? Ice breaking untuk memberikan semangat. Ayo, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah semuanya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yaitu tentang pelajaran fikih. Ya. Baik. Jadi modul ajar kurikulum merdeka berdiferensiasi. Mata pelajaran fikih guru kemenak tertentu batch 4. Baik. Yang disusun oleh Bapak Ilham Murahim SPD dengan nomor induk mahasiswa 252 11 01668 ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi materi pembelajaran fikih kita yang pertama itu ada namanya tanda-tanda balik. Ya kan? Tanda-tanda balik. Oke. Apa itu tanda-tanda balik? Yang pertama, yang pertama, haid. Haid ini hanya untuk anak perempuan. Kemudian apa lagi? Yang kedua ada disebut dengan ihtilam. Apa arti ihtilam? Mimpi basah. Oke, kita juga. Terus mimpi basah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, siswa dapat menjelaskan pengertian mukallaf dengan baik dan benar. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kan sudah bisa kan? Udah. Kira-kira mencuri baik atau tidak? Menolong orang baik atau tidak? Baik. Menjitak kawan? Tidak baik ya kan? Curi uang ayah? Tidak. Berarti kalian sudah bisa memberikan tanda-tanda, artinya kalian sudah baik, ya sudah mukallaf, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian siswa dapat menyebutkan syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf yang benar. Ya, jadi kalian sudah bisa memberikan contoh kepada adik kalian.
Ya kan, kayak ini siapa ini si kakak tadi. Adiknya misalnya ada puntung rokok diambilnya, ya kan? Dia sebagai kakak yang mukallaf yang sudah dewasa, maka puntung rokoknya dibuang, nggak boleh. Ada yang pernah merokok di sini? Laki-laki? Perempuan? Betul, nantinya pakai mata apa ya, bapak punya mata batin. Insya Allah nanti bapak kan. Jangan nanti bisa ketahuan nanti. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik. Nah, ya kan? Tadi sudah bapak jelaskan. Ya baik. Jadi yang kedua kita memasuki yang namanya kompetensi awal. Ya, kompetensi awal. Baik. Yang pertama ada menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya haid itu hanya untuk anak perempuan. Ihtilam anak laki-laki. Oke. Sekarang konsekuensinya dalam melaksanakan ibadah. Ya. Orang haid boleh atau tidak melaksanakan sholat? Iya. Boleh nggak berpuasa? Iya. Baca Quran? Iya. Bersedekah? Iya. Boleh. Bersedekah boleh. Ya kan? Jadi itulah konsekuensinya. Kalau dia misalkan terlalu rajin kali, misalnya si Ajun dia lagi ikhtilam, ya kan? Dia belum mandi wajib. Nah, ya kan? Berarti dia belum bisa melaksanakan sholat. Tapi karena dia terlalu rajin kali, ya kan? Sehingga dia nanti melaksanakan sholat, padahal dia belum mandi, maka sholatnya tidak sah, berdosa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan najis besar, ya kan? Caranya seperti apa? Harus kita mandi wajib terlebih dahulu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dengan benar. Nah, juga tadi sudah dijelaskan, ya kan? Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Ya. Putar-putar sedikit. Ya. Tulis namanya, kalau bisa cepat ya. Mana yang bingung, Mbak? Ya. Menurut ilmu fikih, seorang dianggap balik jika sudah mencapai umur 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, udah masa kita.
Apalagi kira-kira tak bisa bagian nomor 3 ya. Larangan dan kewajiban hadas besar. Larangan satu hadas besar. Ini bahasa. Oke. Buat dari situ apa kira-kira larangannya? Itu kan sudah dicontoh sholat. Kemudian situ entah baca Al-Quran, ya kan? Entah apa namanya? Memegang Al-Quran, ya kan? Apa lagi? Berzikir di dalam masjid. Ada lagi kira-kira? Ini ada yang tadi Bapak jelaskan. Larangan dan kewajiban hadas besar. Larangan saat hadas besar. Ketika kalian nanti sudah dewasa, ya kan, sedang hadas besar, larangannya apa aja? Ini kan contohnya ada sholat. Ada sini. Di apa namanya? Membaca Al-Quran larangannya. Masuk masjid, betul. Masjid tidak boleh. Namanya kita lagi haid. Berdiam diri di masjid, nggak boleh. Apa lagi? Masuk masjid atau masuk masjid lah, nggak boleh. Masjid, ya. Apa lagi? Berpuasa. 15 tahun. Apa? Itu ada kan? Apa lagi? Ingatan Tuhan. Berpuasa. Itu lah tadi. Masuk masjid. Berpikir masjid. Apa lagi? Membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, tidak boleh. Beda itu memegang Al-Quran sama membaca Al-Quran. Ya. Oke, jeda. Sudah balik. Apa lagi? Ya. Sudah balik, apa yang harus kalian kerjakan? Apa yang harus kalian perbuat? Ya, salah satunya apa kira-kira? Ya, waktu kalian kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3, wajib nggak salat sama kalian? Wajib nggak puasa? Tidak. Karena kalian belum balik, belum dewasa. Ya, ketika kalian sudah memasuki masa balik, maka wajiblah sama kalian yang menanggung dosanya. Kalau kalian kayak adik kecil tadi nggak sholat, berdosa nggak? Tidak lah. Mereka belum tahu apa-apa, ya kan? Nah, baik. Kemudian ada juga mempresentasikan resolusi diri yang dibuat nanti. Bapak kasih tugas untuk kalian supaya kalian kerjakan bersama-sama. Ya. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Pak, jika kita haid, apakah kita boleh membaca salawat? Ya, di saat kita haid, apakah kita boleh membaca sholawat? Yang menjadi pertanyaannya, bolehkah kita sedang haid membaca sholawat? Tidak. Boleh. Boleh. Ya kan? Sedang haid kita membaca sholawat boleh. Apalagi? Baca-baca ayat, tapi membaca. Misalnya inilah si kakak ini kan, hafal dia surah Yasin misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil hakim. Terus, tapi nggak dipegang Al-Qur'annya. Hafal dia, boleh nggak? Boleh lah. Melancarkan hafalan, boleh. Ya. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita bersalawat di saat haid? Jawabannya adalah boleh. Ya, baik. Ada lagi dipertanyakan? Tidak ada? Bara ada? Tidak ada. Oke, ya baik. Sekarang Bapak kasih tugas sama kalian. Ya, oke. Ini ada beberapa tugas. Ya, ada sini tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Ini adalah namanya LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti buka apanya? Ambil penanya, ayo. Silakan dikerjakan. Boleh kerjasama. Nanti beberapa orang maju ke depan untuk menjawab bersama. Ya. Buka sedikit kameranya. Ya. Tulis namanya. Kalau bisa cepat ya. Ini enggak? Menurut ilmu fikih, seorang dianggap balik jika sudah mencapai umur 15 tahun. Mana lagi kira-kira? Bagian nomor 3 ya. Larangan dan kewajiban hadas besar. Larangan saat hadas besar. Ini bahasa. Oke. Buat dari situ apa kira-kira larangannya? Itu kan sudah dicontoh sholat. Contohnya situ tak. Al-Quran, ya kan? Tak. Al-Quran, ya hari berzikir di dalam masjid. Larangan dan kewajiban hadas besar. Larangan saat hadas besar. Jadi kalian nanti sudah dewasa, ya kan? Sudah hadas besar. Larangannya apa aja? Ini tentunya sekarang. Terus ini. Apa namanya? Membaca Quran larangannya. Masuk masjid, betul. Oke. Namanya kita lihat. Berdiam diri di masjid. Oke. Apa lagi? Baca Al-Quran. Ya kan? Entah. Apa namanya? Memegang Al-Quran. Ya, apa lagi? Berzikir di dalam masjid. Ada lagi kira-kira? Ini ada yang tadi Bapak jelaskan. Larangan dan kewajiban hadas besar. Larangan saat berhadas besar. Ketika kalian nanti sudah dewasa, ya kan, sedang hadas besar, larangannya apa aja? Ini kan contohnya di sholat. Ada sini di apa namanya, membaca Al-Quran larangannya. Masuk masjid, betul. Masuk masjid tidak boleh. Namanya kita lagi haid. Berdiam diri di masjid, tidak boleh. Apa lagi? Masuk masjid atau masuk masjid lah, tidak boleh. Masjid, ya. Apa lagi? Berpuasa.
bersama. Ingatan Tuhan. Nggak berpuasa. Itulah tadi masuk masjid. Pergi ke masjid. Apa lagi? Membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Tidak boleh. Dia baik memegang Al-Quran sama membaca Al-Quran. Ya. Oke, jeda. Sudah balik. Apa lagi? Ya. Oke, matikan Bang. Ini jeda ya, ya. Ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ayo. Di sini Bapak mintakan untuk depan bacakan hasilnya sini. Kata istilah atau tanda balik. Contoh pertanyaan. Mendatar. Kewajiban setelah usia balik yaitu sholat puasa. Menurun apabila anak telah mimpi basah, berarti anak tersebut sudah balik. 5. Kesimpulan atau usia. Setelah memasuki masa balik, aku jadi mukallaf. Artinya aku wajib melaksanakan sholat dan puasa. Perempuan. Ya. 3. Menurut ilmu fikih, seseorang dianggap balik jika sudah mencapai umur 15 tahun. Anak-anak semuanya, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian hasil daripada kerja kalian, kerja kelompok, ya. Jadi setelah itu, mari sama-sama Bapak untuk kembali. Ya. Ya. Untuk memberikan semangat. Ayo, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Jadi tanda-tanda balik itu yang pertama apa tadi? Keluar atau haid. Apalagi yang kedua? Ikhlas. Itulah dia tanda-tandanya. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama ya. Aktifkan, Pak. Sudah. Ya. Siapkan. Sudah. Demikianlah acara kita, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kepada Bapak semuanya tetap menjadi yang terbaik ya. Jangan lupa belajar di rumah supaya kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun bisa lebih pintar lagi ya. Dah. Siapkan ya. Seluruhnya siap gerak. Kepada Pak Guru kita, hormat gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wal asri
Innal insana